Novel Raja Tertinggi. Bab 2366. Omi, lalu apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat suatu hari nanti, maka saya akan bisa pergi dan merebut surga. Omi tersenyum. Tapi orang-orang di luar, mereka masih mencarimu. Kaisar Abadi juga mencarimu. Mereka tidak tahu kamu punya kesepakatan dengan Kaisar Biru. Tidak masalah, hal-hal tidak selalu bisa berjalan lancar. Selebihnya, saya pasti harus mengandalkan diri saya sendiri. Pada saat ini, di Gua 10.000 Valet, Sage Agung memerintahkan, seseorang, pergi dan bawa Omi. Ya, Sage hebat. Omi dengan cepat tiba di Gua 10.000 Valet, bertanya-tanya untuk apa petapa Agung 10.000 Valet tiba-tiba mengundangnya, apakah dia sudah mengetahuinya. Beri hormat kepada Sage Agung. Kakak Tang, kamu dan aku tidak perlu sopan. Sage hebat, saya tidak tahu untuk apa Anda meminta saya datang ke sini. Saudara Tang, apakah Kaisar Biru benar-benar mengatakan bahwa dia ingin aku membantumu? Ya, Omi berbohong saat ini dan juga sedikit gugup. Jika Kaisar Biru muncul dalam beberapa hari, bukankah itu akan berakhir? Oke, Omi, ketika kamu mengalahkanku suatu hari nanti di masa depan, aku akan dengan senang hati membantumu dan membantumu merebut surga. Aku tidak akan pernah membantumu sebelum kamu menjadi lawanku, bahkan jika Kaisar Biru ada di sini, aku akan berkata demikian. Terima kasih, Sage hebat. Pergi dan perkuat kekuatanmu, keluargamu masih bebas untuk tinggal di 10.000 pegunungan ungu. Kebaikan besar Sage, Su Chen tidak punya gigi untuk dilupakan. Oh, Sage besar 10.000 Valet tersenyum pahit, tidak ada kebaikan yang besar untuknya, itu hanya masalah dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dia juga ingin melihat bagaimana jika Omi benar-benar bisa mengalahkannya suatu hari nanti di masa depan. Dan bantu Om. Omi pulang dengan bahagia. Semua orang juga senang mendengar Sage Agung berkata demikian. Omi tidak tinggal di pegunungan 10.000 Valet lebih lama, dan keesokan harinya Omi sudah siap untuk meninggalkan gunung. Omi akan menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Tinggal di gunung 10.000 Valet hanya akan membuat Sage Agung memandang rendah dirinya dan akan berpikir bahwa Omi takut pada orang-orang di luar dan tinggal di gunung 10.000 Valet untuk bersembunyi. Mukianji dan yang lainnya pergi untuk mengucapkan selamat tinggal sampai mereka dikirim ke perbatasan gunung 10.000 Valet. Kembalilah dan tunggu aku kembali. Omi melambaikan tangannya. Kerumunan enggan untuk pergi, karena Omi mungkin tidak kembali ke sini untuk waktu yang singkat setelah pergi kali ini, atau setidaknya tidak sampai dia mencapai sesuatu. Omi, begitu banyak orang mencarimu di luar, kamu harus berhati-hati. Mukianji menginstruksikan. Jangan khawatir, jika kamu mendengar di masa depan, bahwa seseorang bernama Wind Lightning telah bangkit, maka kamu akan tertawa 3 kali, karena orang itu pasti aku. Untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, Omi memutuskan untuk mengubah wajahnya, mengubah penampilannya, dan kemudian, mengubah namanya menjadi Windlight Cloud, bahkan Kaisar Abadi tidak dapat melihatnya, jadi tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah Omi jika dia hanya melihat, atau bahkan melihat dengan matanya sendiri, tetapi tanpa merasakannya secara khusus. Memehem, Omi berjalan pergi, penyamarannya berubah menjadi pria yang tampak sangat biasa. 3 kata Omi harus menghilang untuk sementara waktu. Saya awalnya Windy and Light, naif Omi. Omi berpikir dalam hati, namanya, tidak sedikit sial. Wind Lightning adalah nama aslinya Omi hanyalah nama penggantinya setelah dia menyeberang di alam fana. Apakah dia benar-benar harus tetap menggunakan 3 kata Omi? Terlebih lagi, putra dan menteri, bagaimana seseorang dapat memanggil seorang raja dengan nama itu, dan putra? Apakah, yaitu, putra seorang menteri, seorang bawahan? Apakah saya, untuk selanjutnya, mengubah nama saya? Don berpikir sambil berjalan pergi. Hei, lalu siapa kamu pernah melihat orang ini? Pada saat itu, seseorang di depannya berteriak. Ketika mata Omi melihat potret yang dipegang orang itu di tangannya adalah miliknya. Siapa orang ini? Untuk apa kamu mencarinya? Ini adalah penjahat dari pengadilan abadi. Jika Anda melihatnya, tolong beritahu saya, dan siapapun yang mengetahuinya akan diperlakukan dengan kejahatan yang sama. Kata prajurit surgawi itu. Oh, penjahat dari pengadilan abadi terlihat sangat tampan, sangat pemuja. Apa yang kamu katakan? Kamu ingin mati, bukan? Prajurit surgawi itu meraung. Aha, aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan. Omi membunuh prajurit surgawi itu dengan pedang dan terbang menjauh. Setelah penyamaran Omi berubah, memang benar tidak ada yang mengenalinya, dan semua orang tidak bisa melihatnya. Omi juga secara resmi berjalan di alam abadi dengan nama petir angin, melanjutkan perjalanannya yang belum selesai. 1.000.000 tahun kemudian, Wind Lightning, untuk apa kamu masih berdiri? Lihat gerbangnya. Seorang pria dengan wajah berjanggut berteriak pada Wind Lightning. Oh, giliranku lagi. Wind Lightning tersenyum jahat dan berjalan menuju gerbang. Windlight Cloud ini adalah Omi. Saat ini, dia berada di tempat yang disebut Dinasti Fa, sebuah kekuatan. Dinasti Fa ini menduduki peringkat kelima di antara 10 kekuatan paling kuat di alam abadi bumi. Gunung 10.000 Valet hanya berada di peringkat ke-9.
dinasti Fa ini berada di peringkat di atas 10.000 pegunungan Valet. Setelah Omi mengubah namanya, tentu saja, dia tidak akan pergi ke alam abadi lagi dan berguling-guling dan datang ke dinasti Fa ini. Akibatnya, petir angin menjadi petugas kebersihan biasa di dinasti Fa. Omi tidak perlu terlalu rendah hati, meskipun dengan kekuatan sejatinya, dia bisa menjadi tamu abadi dinasti Fa. Tetapi Omi tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu, jadi dia mengambil ranah Taishan dan menjadi petugas kebersihan di dinasti Fa, meninggalkan sisa waktunya untuk berkultivasi metode pemurnian tubuh Lotus Peng. Dia pasti tidak akan lupa untuk membangkitkan orang yang dicintainya. Metode pemurnian tubuh pelet teratai sangat sulit dan Omi telah mempraktikkannya selama hampir 1 juta tahun dan dia masih belum mencapai apapun. Sayangnya, dengan bakat saya masih belum mendapatkan apa-apa. Tidak heran saya bahkan tidak bisa mempraktikkannya dengan sukses sebagai kaisar abadi. Jika saya bisa mengolah metode pemurnian tubuh pelet teratai, maka itu pasti akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Karena, di dunia ini, bahkan kaisar abadi memiliki orang yang ingin dibangkitkan, apalagi orang lain. Jika semua orang datang memohon padaku untuk bangkit, maka saya tidak akan bisa memerintah orang banyak. Omi tersenyum dan duduk di rumah di depan kota, lalu menutup matanya saat dia mengolah metode pemurnian tubuh dan mengawasi gerbang. Seiring dengan Omi yang mengawasi gerbang, ada puluhan dewa Tai. Mereka melihat Omi duduk untuk berlatih lagi, dan mereka semua mendengus petir angin ini. Dia malas lagi, apa yang dia latih? Dinasti Fa mengundang dia untuk menjaga gerbang. Lupakan saja, melihat betapa jeleknya dia juga menyedihkan. Atas nama penampilannya yang jelek, aku pasti sudah melaporkannya sejak lama. Semua orang mengatakan satu kalimat demi satu, kata-kata mereka jatuh di telinga Omi. Tetapi sayangnya, Omi tidak memiliki fluktuasi psikologis, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Penampilan penyamaran Omi saat ini terlihat sangat biasa, dengan bibir tebal, hidung mancung, dahi tinggi, dan rambut menipis, sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Omi pikir ini bagus, setidaknya itu menyelamatkannya dari banyak masalah dari wanita. 2367. Begitu saja, Omi diam-diam melakukan apa yang ingin dia lakukan di dinasti Fa. Namun, kultivasi itu tidak mudah. Omi, yang telah menjadi Taishan tahap akhir, ingin maju dan menjadi abadi emas tetapi tanpa peluang besar, itu akan sulit dicapai dalam waktu singkat. Sampai suatu hari, pernahkah kamu mendengarnya? Apa? Pendahulu tertinggi kami dari dinasti Prancis ingin mencari pendamping untuk cucunya. Pendamping seperti apa? Orang yang menemani cucunya dalam kultivasinya. Yang mana cucu perempuan tertinggi yang kamu bicarakan? Yang tertinggi memiliki banyak cucu perempuan, kan? Aku bahkan tidak tahu itu. Tentu saja itu adalah cucu perempuan yang paling menonjol, cucu perempuan dengan kualifikasi yang buruk, yang maha tinggi bahkan tidak akan melihatnya. Wow, ini Falan. Maka tidak banyak orang yang ingin menjadi pendampingnya. Lagi pula, Falan adalah cucu yang paling disukai dari Supreme Being. Ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan status pendamping. Bahkan mereka bisa mendapatkan imbalan dari yang maha tinggi. Lebih dari itu, selama siapapun yang bisa menjadi pengawal tertinggi, dan siapapun yang membuat Falan berhasil melangkah ke Dewa Emas, akan diberi pil janin kelas 2. Astaga, tidak mungkin. Tentu saja itu benar. Nona Falan telah terperangkap di tahap akhir Taishan untuk waktu yang sangat lama dan telah meminum beberapa pil kelahiran, tetapi dia belum bisa melangkah ke Golden Immortal. Bahkan Supreme Senior tidak melakukannya. Tidak tahu metode apa yang digunakan untuk merangsang dia untuk melangkah ke Golden Immortal. Itu sebabnya Supreme Senior berkata untuk mencari pendamping, seluruh dinasti Fa, dan bahkan seluruh wilayah sudut selatan, siapapun yang wilayahnya sama dengan Nona Falan, punya kesempatan. Wow, ayo daftar kalau begitu. Menurutmu ada yang bisa mendaftar untuk itu? Kami petugas kebersihan, jangan pikirkan itu, mereka yang bisa bekerja dengan Nona Falan sebagai pendamping setidaknya harus super jenius, kami bukan apa-apa. Omi, yang sedang berkultivasi, membuka matanya. Omi mendengar ada pil janin level 2. Selama ada pil janin, Omi akan tertarik untuk berpartisipasi. Hei, Omi tersenyum dan berdiri. Rekan Omi langsung berkata, angin petir, apa yang kamu tertawakan? Kamu tidak ingin mendaftar juga? Saya melihat bahwa Anda tidak meminta masalah, hanya penampilan Anda. Miss Falan melihat sekali dan muntah sekali, apa di sana untuk berbicara tentang peningkatan? Itu benar, jelek untuk diakui. Bukan salahmu untuk menjadi jelek, tapi itu salahmu jika kamu membuat Nona Falan jijik. Omi menatap dua rekannya, dua ini, satu bernama Mirror dan satu bernama Fatih, sering meremehkan Omi, mengatakan bahwa Omi jelek dan sebagainya. Mereka berdua adalah dua yang kuat dari 10 orang di tim ketiga Brigade Penjaga Gerbang dari dinasti Prancis. Brigade Penjaga Gerbang dinasti Prancis memiliki total 5 tim yang masing-masing terdiri dari 10 orang, dan Omi berada di tim ketiga Brigade Penjaga Gerbang. Omi belum menunjukkan kekuatannya, jadi dia anonim di tim ketiga, agak seperti gaji campuran. Mirror dan Fatih itu, yang merupakan dua terkuat di tim ketiga, entah kenapa, selalu mengejek Omi karena jelek, seringkali dengan segala macam sarkasme.
Dulu Omi bahkan tidak repot-repot bertemu dengan dua orang cilik itu. Tapi sekarang, Omi seperti tidak mau bertahan. Cermin itu melihat Omi menatap mereka dan berteriak, "Windy, apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak bekerja dan pergi ke dinding utara dan melihatnya?" Si gendut itu berkata, "Pergi ke dinding utara, dan bungkus bebek panggang untukku dalam perjalanan pulang." Omi mendengus dua konyol. Apa yang baru saja kamu katakan?" Mirror bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Aku berkata, "Bodoh dua, apakah itu cukup jelas?" Dan EBS. Saya rumput, Anda tidak ingin hidup. Kemarahan Mirror Tone melonjak. Tampar. Detik berikutnya, Mirror sendiri bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan ditampar ke tanah. "Kamu." Mirror menatap Omi dengan marah. Omi naik lagi dan menginjak kepala Mirror. "Hati-hati mulai sekarang. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu terbunuh, dan jika aku melihat kalian lebih tampan dariku lagi, maka aku akan memukulmu sampai kamu lumpuh." Setelah mengatakan itu, Omi berjalan pergi. Fatih sibuk berkata, "Cermin, apa yang terjadi? Bukankah kamu yang terkuat dari 3 tim kami?" "Persetan." Cermin memuntahkan darah di mulutnya dan berkata dengan marah, "Bajingan, aku tidak menyangka dia masih memiliki kekuatan, aku hanya meremehkan musuh untuk sesaat, jika tidak dia akan mampu mengalahkannya. Aku begitu mudah. Percaya atau tidak, Fatih, jika aku siap dia tidak akan pernah mengalahkanku semudah itu." Cermin sepertinya ingin bergulat kembali. "Apa maksudmu, Cermin? Itu tidak semudah itu, tetapi pada akhirnya, kamu masih ingin dirobohkan." Ini, sial, aku tidak tahu mengapa bajingan ini, mengapa dia tiba-tiba begitu kuat." "Cermin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia melihat nanti bahwa kita tidak lebih jelek darinya, dia harus menjaga kita." Omi datang ke kantor Kapten Tim Kebersihan. Kapten Tim Kebersihan, seseorang yang telah mencapai tahap pra-Golden Immortal, bertugas mengatur dan mengoordinasikan tim kebersihan. "Tok-tok, masuk, Kapten." "Hei, petir angin, apa yang kamu lakukan di sini?" "Kapten, saya mendengar bahwa Nona Falan sedang mencari pendamping, dan senior tertinggi dinasti Fa mengatakan bahwa semua orang Taisian yang terlambat memiliki kesempatan, kan?" tanya Omi. "Tentu saja, secara teoritis tetapi juga secara praktis, ya, kenyataannya tim kebersihan kami, hanya ada satu kuota untuk berpartisipasi," kata Kapten. Kuotanya cuma satu, jadi biar aku yang punya kuota itu," kata Omi langsung. Kapten itu jelas memiliki pertanyaan, "Apa kamu?" Ekspresi. "Angin petir, kembali dan awasi gerbangmu," Kapten berkata dengan lugas. Omi mendengus, "Kapten, saya akan bertanya sekali lagi, kuota diberikan kepada saya. Jika tidak, apakah Anda percaya atau tidak, saya akan berlutut di depan saya dan memberi saya akar." "Kamu." Kapten sangat marah. Seorang petugas kebersihan di bawahnya berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. "Angin petir, apakah kamu ingin mati?" Kapten berteriak. Omi mencibir, "Aku akan membiarkanmu hidup dan mati jika aku menginginkanmu, itu semua tergantung pada suasana hatiku. Aku tidak ingin membuat masalah, jadi sebaiknya kamu bermain pintar untukku. Pergi ke neraka." Kapten tidak bisa menahannya dan bergegas keluar. Meskipun kapten ini adalah seorang immortal pra-golden, tetapi, kekuatan tempur Omi adalah untuk mencapai tahap awal immortal, di mana lawannya. Omi dengan santai pergi dengan pedang. Sang kapten bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan dadanya ditusuk dengan pedang. Kamu." Mata kapten menatapnya. Omi jelas seorang Taisian, mengapa dia menusuknya? Omi menamparnya, terdengar dentuman keras. Apa kamu? Aku menyuruhmu untuk memainkannya dengan cerdas, apakah kamu mendengarku?" "Kamu." Kapten itu marah lagi, wajahnya terbakar rasa sakit. "Tampar." Don Omi menamparkan lagi. "Coba kamu, sekali lagi." "Angin, kamu." 2368. Omi menamparkan belasan kali berturut-turut. Akhirnya, jujur, kapten itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Ingin menangis, dia juga ingin melawan. Tetapi, bahkan sebelum dia bergerak, tamparan itu mengenai wajahnya, dan semua serangannya naik. Asap, dia bahkan tidak tahu bagaimana angin bertiup. Omi menerima kabar baik itu dan berkata, "Kapten, apakah ada keraguan tentang ini? Apakah tempat di tim penjaga gerbang kami untuk saya?" Kapten berkata dengan marah, "Saya dapat memberi Anda satu-satunya slot, tetapi saya tidak pandai menjelaskan kepada Anda tentang kedokteran Sao." "Obat apa Sao? Jika dia memiliki masalah dengan itu, datanglah padaku secara langsung, aku akan mengobatinya sampai ke akarnya." Sang kapten marah besar di dalam. Barusan Omi juga bilang mengajaknya makan. Sial, sungguh penghinaan. Omi pergi dulu. Kapten tim kebersihan Golden Immortal, Omi tidak perlu menghadapinya sama sekali. Masih ada lebih dari setengah tahun sampai pemilihan pendamping Miss Falan. Setengah tahun dianggap singkat karena perlu mempersiapkan terlebih dahulu, dan mereka yang berpartisipasi dalam pemilihan tidak hanya orang-orang dari dinasti ini, tetapi juga seluruh wilayah Nanshi. Omi kembali ke tim penjaga ketiga. Omi segera melihat dua orang, Mirror dan Fatih, duduk di pintu dan dengan marah membicarakan sesuatu. Omi mendengarkan dengan seksama, tetapi itu terkait dengannya.
Angin dan awan cahaya Niang Sipi. Saya menghormati ibu tuanya. Dia orang yang sangat jelek. Dia ingin kita menjadi lebih jelek darinya. Tidakkah dia tahu dia adalah pria paling jelek di dunia? Angin mati badan awan cahaya. Aku, Fatih West, jangan dengarkan dia. Aku akan menjadi tampan dan berjalan di depan pintunya setiap hari. Pria jelek ini, sangat jelek, bahkan kita merasa 1000 kali lebih tampan darinya. Betapa menyedihkannya keadaan di dunia orang jelek. Omi ada di pintu, tersenyum sedikit. Kedua bajingan ini tampaknya memiliki banyak keluhan dan memarahi Omi di belakang punggungnya. Omi langsung masuk. Melihat Omi, kedua pria itu terkejut. Omi berkata, sepertinya kalian benar-benar ingin dilumpuhkan olehku. Aku sudah keluar begitu lama dan kalian masih terlihat lebih baik dariku. Kalau begitu, aku akan kasar. Mirror berkata, gemuk, ayo pergi bersama. Kamu menyerang bagian depan dan aku akan menyerang bagian belakang. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan bajingan ini untuk muntah darah. Kami berdua, Mirror dan Fatih, bergegas satu di belakang yang lain. Pah, seolah memukul nyamuk, Omi membentak 2 kali, menjatuhkan kedua pria itu ke tanah. Mirror dan Fatih sama-sama tercengang, dan bersama-sama mereka berdua berduri. Omi mendengus, bahkan kalian berani melawanku. Biasanya aku hanya bersikap rendah hati. Aku tidak ingin menjadi biasa dengan kalian dua orang kecil. Aku tidak berharap kalian menggosok hidungmu di dalamnya. Aku akan memberimu setengah tiang dupa. Jika setelah setengah tiang dupa, kamu masih terlihat lebih baik dariku, maka kamu mengerti. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan sebatang dupa dan membakarnya. Mirror dan Fatih saling memandang, dan pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba naik dan bergegas ke kamar asrama masing-masing. Mirror mengumpat dalam hati, apa-apaan dia sudah jelek sekali, bagaimana caranya agar diriku lebih jelek darinya? Jadi Mirror mengambil gunting dan terlebih dahulu memotong rambutnya seperti sarang ayam. Setengah tiang dupa lewat, dan Omi berteriak, waktunya habis. 2 orang keluar. Omi langsung melihat bahwa mereka berdua telah membuat diri mereka seperti hantu. Omi berkata, ingat, jaga penampilan jelekmu mulai sekarang. Begitu kamu tahu suatu hari kamu lebih tampan dariku, aku akan mengalahkanmu begitu aku melihatmu. Apakah kamu mendengarku? Mendengar itu. Lebih keras. Mendengar itu. Jangan bingung dulu. Pergi bekerja, periksa North End, dan bawakan aku bebek panggang di jalan. Ya, kedua pria itu menggigit gigi mereka dan pergi. Omi mengangguk puas, sungguh macan, padahal dia kucing yang sakit. Diam dan gendut meninggalkan asrama dan tidak pergi ke kota utara, tetapi menuju ke kantor kapten tim kebersihan. Kita harus melapor ke kapten. Ya, kita akan menjaga wajah jelek ini sekarang dan pergi menemui kapten dan membiarkan tim menjelaskan bagaimana mereka memaksa kita melakukan ini. Jika kapten melihat kita seperti ini, saya tidak percaya dia tidak akan melakukan apa-apa. Ketika saatnya tiba, jika Winlight Cloud tidak kehilangan 3 lapisan kulit, aku akan mengambil nama belakangnya. Kami tahu karakter kapten, kami tidak bisa mentolerir sedikit pasir di mata kami. Saat ini, di kantor kapten tim kebersihan, kapten menyentuh wajahnya yang bengkak dan melontarkan kata-katanya, mengutuk bajingan. Baru saja ditampar berkali-kali oleh Omi, sekarang bengkak, kedua sisi wajahnya bengkak menjadi bola, dan tidak bisa hilang dengan cara apapun. Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Ketuk-ketuk. Kapten, ini aku, Cermin, buka pintunya. Kapten, ini aku juga, Fatih, buka pintunya. Kapten itu tertekan. Pada saat ini, apa yang mereka lakukan di sini? Saya dipukuli oleh Omi seperti ini. Saya tidak dapat dilihat oleh mereka. Jika tidak, di mana prestise saya di masa depan? Jadi kapten berpura-pura tidak ada orang di sana dan mengabaikannya. Bang, pada saat itu, pintu terbuka. Siapa kamu dan mengapa kamu ada di kamar kapten? Teriak Cermin ketika dia melihat seorang pria gemuk. Di mana lemak mati yang bersembunyi di kamar kapten kita? Katakan, apa niatmu? Pria gemuk itu juga berteriak. Kapten itu tertekan. Saya kapten, apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Kamu kaptennya. Omong kosong. Ini. Kapten, ada apa denganmu? Kapten, tentu saja, tidak berani mengakuinya dan mendengus. Saya diserang oleh monster yang sangat beracun, jadi wajah saya bengkak. Jadi, baiklah, kalian baik-baik saja, cepat dan pergi. Kapten, tolong beri kami keadilan. Menerkam. Mirror dan Fatih keduanya berlutut. Apa yang kalian inginkan? Kapten mengaum. Tim awan cahaya, dia bahkan menyembunyikan kekuatannya. Tidak hanya dia mengalahkan kita, dia juga mengatakan bahwa kita harus tetap lebih jelek darinya setiap hari. Jika tidak, kita akan dipukuli begitu kita bertemu. Dan kita sekarang dibuat hingga terlihat seperti hantu ini. Dialah yang memaksa kita melakukannya. Kapten, Anda harus melakukannya untuk kami. Kedua pria itu bersujud berulang kali dalam permintaan. Kapten itu tertekan. Dia sendiri bengkak menjadi kepala babi. Apa gunanya membuat keputusan? Namun, kapten tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia harus berkata, kalian kembali dulu, kamu akan berbicara dengan Wind Lightning besok. Terima kasih, kapten. Kapten, kita akan kembali dulu. Pergi.
Kapten berkata dalam hati. Besok, saya hanya bisa pergi dan berbicara dengan Wind Lightning. Saya harap dia lebih bijaksana. Jika dia mau jujur, saya tidak akan mempersulitnya. Jika tidak, jika terlalu besar, tidak ada yang akan bersenang-senang. Kapten diam-diam mengepalkan tangan. Saat ini Omi sedang berlatih sendiri. Insiden hari ini hanyalah insiden kecil, tetapi jika Anda tetap mendaftar, itu akan menjadi setengah tahun sebelum Anda bisa mencalonkan diri. Bersambung.